Perkenalkan, nama saya Afriali Hasian Siregar dari Prodi Gizi. Kali ini kami melakukan wawancara tentang kesetaraan gender dalam mengakses pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Nah, kali ini saya bersama dengan Nama saya Dewi Rizky Adianti, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, bagaimana pendapat kakak tentang kesetaraan gender dalam mengakses hak kewarganegaraan? Oke, baik. Jadi penerapan dari kesetaraan gender ini sangat bagus menurut saya karena kenapa? Sebelum ini diterapkan, orang-orang itu selalu menganggap ngapain perempuan itu harus berpendidikan yang jauh dan tinggi gitu kan. Harus laki-laki yang berpendidikan tinggi. Perempuan itu selalu ditempatkan di belakang atau di bawah. Misalnya kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi, kan ujung-ujungnya pasti ke dapur juga gitu kan. Jadi dengan adanya kesetaraan gender ini sangat membantu saya sebagai kaum perempuan untuk menyampaikan pendapat saya, dan juga dengan kesetaraan gender ini perempuan menjadi lebih leluasa gitu kan, menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan. Contohnya Presiden kita yang kelima, Ibu Megawati, dia membuktikan bahwa bukan hanya laki-laki saja yang bisa di depan, bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi perempuan juga bisa melakukannya. Kenalkan, nama saya Lydia Santi Tampu Bolon. Saya berasal dari jurusan Ilmu Gizi. Di sini saya ingin mewawancara terkait pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam mengakses pelayanan dan fasilitas kesehatan. Bersama ini dengan kakak. Nama saya Nurhaliza dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baik kak, di sini saya ingin bertanya, apakah kakak setuju bahwa derajat dan martabat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Menurut saya tidak setuju karena setiap laki-laki maupun perempuan itu memiliki kesamaan dan sederajat gitu. Jadi setiap kita baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kesamaan hak dan akses untuk menjadi warga negara Indonesia. Nama saya Dina, saya dari Prodi Gizi. Saya ingin mewawancarai tentang pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam mengakses pelayanan dan fasilitas kesehatan. Saya di sini bersama dengan Abang Doni Jeremia Manurung. Baiklah Bang, saya di sini ingin bertanya tentang bagaimana pendapat Anda terhadap pihak rumah sakit atau petugas pelayanan kesehatan yang tidak memberikan pelayanan kesehatan dengan baik dikarenakan status sosial dan pekerjaan seseorang. Jika dibilang tidak tahu rumah sakit mana yang dibicarakan di pertanyaan ini. Jika memang ada rumah sakit yang seperti itu, bisa dikatakan tidak bagus karena dalam memberikan pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan diperlukan perlakuan secara adil, tidak memandang status sosial dan pekerjaan, seperti itu kira-kira Kak. Perkenalkan, nama saya Azka Nabila. Saya dari Prodi Gizi. Di sini saya akan mewawancarai mengenai pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam mengakses pelayanan dan fasilitas kesehatan. Di sini saya bersama Kak Fitria. Menurut kakak, apakah selama ini Anda sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik? Kalau saya sendiri sudah mendapatkan pelayanan kesehatan baik. Contohnya tuh kayak waktu ayah saya sakit, apalagi saya kan asalnya tuh dari Jakarta ya, terus pelayanan kesehatan di Jakarta itu udah mulai baik gitu kan, walaupun misalnya kita pakai BPJS, prosesnya itu juga mulai sekarang baik, walaupun sekarang kayak lama gitu loh dibandingkan kita bayar sendiri. Menurut saya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan baik. Perkenalkan, nama saya Ellen Lorenza Siregar dari Prodi Gizi. Di sini saya akan mewawancarai mengenai pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam mengakses pelayanan dan fasilitas kesehatan. Di sini saya bersama dengan Bang Ihud Maras Papahan. Di sini saya akan bertanya, bagaimana saran Anda terhadap pihak rumah sakit atau petugas pelayanan kesehatan yang masih belum memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan masih memandang status sosial dan gender seseorang? Baik, kalau menurut saya itu kita kan sebagai makhluk sosial ya tentunya harus memberikan pelayanan terbaik. Khususnya kita itu adalah pribadi-pribadi yang memang harus disarankan saling tolong menolong, tidak memandang itu yang namanya gender, terus status sosialnya bagaimana. Jadi yang namanya dia menjadi salah satu petugas kesehatan, nggak semua orang bisa jadi petugas kesehatan gitu kan, yang ditugaskan untuk hal itu. Nggak semua orang bisa dapat profesi yang demikian. Jadi kita harus melaksanakan tugas kita itu sebagus-bagusnya, sepaten-paten yang bisa kita lakukan. Terus kita juga memerlukan di sini tindakan pemerintah sebetulnya, dimana kan pemerintah itu butuh memberikan sama orang-orang yang kerap
melalaikan tugasnya gitu. Seperti sanksi sosial yang tentunya bisa dijadikan sebagai acuan supaya nggak lalai dalam tugasnya, karena sejatinya kita harus saling memperhatikan satu sama lain, mengutamakan yang mana sebetulnya yang harus kita utamakan. Kita lahir untuk membuat kita udah mengetahui mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Jadi kita harus melakukan tugas kita itu sebagus-bagusnya karena itu adalah amanah untuk kita gitu.